Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma shfil marda minal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah yang sudah kita pelajari sampai pada kitab salat, pada bagian salat sunnah. Laras nih? Dan seingat saya kemarin sudah kita bahas tentang salat witir, dan beliau masih membahas tentang urutan salat-salat sunnah yang paling afdal. Pertama salat Id, salat kusuf, salat istisqa, salat witir. Nah sekarang yang keenam, thumma kemudian yatlul witra, mengiringi salat witir, fil fadilah, di dalam masalah keutamaan, yaitu ini yang keenam, raq'ata al-fajri, 2 rakaat salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar dilakukan sebelum salat subuh. Fadilahnya Rasulullah SAW sabda, 2 rakaat salat sunnah fajar lebih utama daripada dunia dan seisinya. Maka rugi kalau kita tidak melakukan salat sunnah fajar. Karena itu Rasulullah sangat menjaga salat sunnah fajar. Beliau pernah dalam satu safar itu ketiduran sampai bangunnya itu pas matahari terbit. Meskipun sudah kesiangan begitu, beliau sebelum subuh tetap salat sunnah fajar. Dan Rasulullah pernah melihat orang setelah subuh salat sunnah 2 rakaat, ditegur oleh Nabi, salat subuh cuma 2, jangan nambah lagi 4. Maka orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya belum sempat tadi salat sunnah fajar, sekarang saya ganti setelah subuh. Nabi mengizinkan. Ini menunjukkan sangat dijaganya salat sunnah fajar. Sampai terlewat pun boleh kita menggantinya setelah salat subuh. Padahal asalnya tidak boleh salat setelah subuh. Ini karena apa? Untuk mengganti maka boleh. Yang ketujuh, thumma kemudian rakaatani, 2 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur, awil jum'ah, atau sebelum Jumat. Wa rakaatani, dan 2 rakaat ba'dahuma, setelah keduanya, yaitu setelah zuhur dan setelah Jumat. Wa rakaatani, dan 2 rakaat ba'dal maghrib, setelah maghrib, sebelumnya enggak ada. Wa ba'dal isya, dan setelah isya, sebelumnya enggak ada. Ini yang dimaksud oleh beliau pada poin yang ketujuh. Ini adalah salat-salat sunnah rawatib yang muakkadah. Karena ada yang tidak muakkadah. Contohnya apa? 2 rakaat sebelum asar itu ada, tapi tidak muakkadah, maka enggak beliau sebutkan. 2 rakaat sebelum maghrib ada, tapi tidak muakkadah, maka enggak beliau sebutkan. 2 rakaat sebelum isya ada, tapi tidak muakkadah. Maka yang beliau sebutkan di sini maksudnya yang muakkadah. Muakkadah itu adalah salat sunnah yang sangat ditekankan kita untuk melakukannya, karena Rasulullah selalu melakukan. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau yang tadi apa? 2 rakaat sebelum subuh, itu adalah lebih muakkad lagi. Yang kedelapan, thumma tarawih, kemudian salat sunnah tarawih. Wahya, dan dia adalah li ghairi ahli Madinah, untuk selain penduduk Madinah, 20 rakaatan, 20 rakaat, yusallim salam min kulli rakaatain, dari setiap 2 rakaat, bainal isya'i wal fajri, waktunya antara isya sampai dengan subuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di masa Nabi salat tarawih 11 rakaat, tapi panjang sekali. Maka setelah Nabi wafat, orang-orang kemudian mengubah sholat tarawihnya, diubah menjadi berapa? 23 rakaat dengan waktu yang kira-kira hampir sama.
Misalnya tarawih di masa Nabi 3 jam. Nah, orang-orang juga ingin tarawihnya 3 jam, tapi dibagi dalam 23 rakaat supaya lebih memudahkan. Karena kalau 3 jam 11 rakaat, Masya Allah, keju banget kaki ini. Saya sudah pernah mencoba pada 10 akhir Ramadan. Silahkan iktikaf di masjidnya guru saya, Ustadz Sofyan Nur. Dulu pesantrennya di Lombok, di Malang. Sekarang pindah ke Bogor. Nah, waktu saya iktikaf di sana 3 hari, itu diajak tarawih dari jam 12 sampai jam 3. 1, 2, 3, 3 jam. Dan beliau mengikuti tarawihnya Nabi 11 rakaat, sehingga berdirinya lama sekali. Maka hari pertama itu hampir kaki saya ini terasanya serakaru-karuan. Hari kedua sudah mulai longgar. Hari ketiga tambah longgar lagi. Hari keempat baru terasa ringan, Pak. Saya iktikaf 10 hari di sana. Nah, 3 hari itu berat semua. Baru setelah hari keempat sampai hari terakhir ringan. Ini beliau mengatakan untuk selain penduduk Madinah 20 rakaat. Maksudnya 20 rakaat plus witirnya jadi 23. Lah terus untuk penduduk Madinah gimana? Untuk penduduk Madinah waktu itu di masa Imam Syafi'i, masa-masa lampau, itu mereka tarawihnya 41 rakaat dengan waktu yang kira-kira sama. Jadi sama-sama 3 jam. Kalau 11 rakaat itu lebih berat, 23 rakaat lebih ringan, 41 rakaat lebih ringan lagi. Karena dibagi-bagi untuk rukuk, sujud dan seterusnya tadi. Itulah maksud perkataan beliau, untuk selain ahli Madinah adalah 20 rakaat. Kenapa? Dulu adatnya penduduk Madinah 41 rakaat. Tapi dulu, sekarang penduduk Madinah ada yang 11, ada yang 23. Kemudian di sini beliau mengatakan salam dari setiap 2 rakaat. Inilah mazhab Syafi'i. Demikian juga mazhab Hambali. Kalau mazhab Hanafi, mereka memilih salatnya 4 salam 4 salam, dan itu juga boleh. Karena itu bebas saja, 2 boleh, 4 boleh. Kalau kebiasaan masyarakat 2, kita alhamdulillah melakukan juga 2. Kalau kebiasaan masyarakat 4, kita melakukan 4. Kalau mau menyelisih masyarakat boleh, tapi disampaikan dulu. Jadi sebelum panjenengan ngimami, panjenengan bilang, ini kita akan sholat tarawih itu bisa 2, bisa 4. Di sini saya tahu biasanya 2, tapi ini nanti saya akan praktek 4 supaya panjenengan tidak ta'assub. Misalnya begitu, nggak ada masalah kalau disampaikan. Terus waktunya antara isya sampai fajar. Antara isya maksudnya setelah sholat isya. Maka boleh sholat tarawih di waktu maghrib apabila sudah sholat isya karena dijamak gara-gara hujan. Ini tarawih aneh, ya. Tarawih setengah 7. Loh kok bisa? Oh iya, karena dari jam 6 sholat maghrib sampai 6:15, kemudian 6:15 sampai setengah 7 sholat isya. Lanjut saja dengan tarawih. Pernah nggak Pak tarawih setengah 7? Belum pernah lagi. Nah itu bisa dipraktekkan, karena kan musim-musim hujan nih, Ramadan mungkin masih hujan lagi. Nah silakan dijamak kemudian langsung tarawih, ndang mulih ndang turu. Yang ke-9, tsumma duha, kemudian salat duha. Rakaatani 2 rakaat ila thamanin, sampai 8 rakaat. Ini mazhab Syafi'i, maksimal salat duha 8. Kenapa? Karena salat duha yang 12 rakaat itu hadisnya tidak sahih. Adapun yang sahih, Nabi salat duha sampai 8 rakaat, yaitu pada saat Fathu Makkah beliau salat duha 8 rakaat. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini bukan salat duha tapi salat futuh, salat kemenangan. Karena biasanya nggak pernah salat duha 8, kok tiba-tiba salat duha 8, berarti karena Fathu Makkah tadi, karena kemenangan itu. Tapi kebanyakan mengatakan itu salat duha. Wa yusallimu, dan salam min kulli rak'atain, setiap 2 rakaat. Jadi hukumnya salat sunnah malam dan salat sunnah siang sama, yaitu setiap 2 rakaat salam. Dan itu sesuai sabda Nabi. 2 hadis Nabi mengatakan itu. Pertama, beliau mengatakan salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat malam maupun siang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kedua, beliau mengatakan baina fi kulli rak'ataini tahiyyah. Pada setiap 2 rakaat ada tahiyatnya, tasyahudnya. Nah, setelah tasyahud berarti salam.
Wa waktuha, dan waktunya salat duha ba'da irtifa'i syamsi, setelah tingginya matahari, ilal istiwa, sampai waktu istiwa, yaitu waktu di mana matahari tepat di atas kepala kita. Wa ta'khiruha, dan mengakhirkan salat duha ila rubu'in nahar, sampai seperempat siang, afdal, lebih utama alias lebih besar pahalanya. Jadi jangan salah salat duha. Salat duha itu bukan ketika matahari terbit, tapi ketika matahari sudah lepas dari ufuk. Ini ufuk, ini lepas. Ini namanya irtifa, naik ya. Naik maksudnya lepas dari ufuk, naik dari ufuk. Karena banyak orang atau sebagian orang melakukan salat sunnah isyraq padahal matahari belum naik. Nggak boleh itu. Salat sunnah isyraq itu sama dengan salat duha. Bedanya salat duha itu waktunya panjang. Salat isyraq itu duha awal waktu. Nah, ketika pas proses terbit ini nggak boleh sholat sunnah isyraq. Yang saya tahu jadwal-jadwal syuruk itu maksudnya adalah ketika matahari proses terbit. Itu yang saya tahu, wallahu alam. Maka ketika pas jadwal syuruk itu kita mendengar bunyi alarm di masjid itu, maka jangan langsung sholat. Tunggu dulu sampai mataharinya naik, sebagaimana disebutkan di sini, irtifa. Terus sampai waktu istiwa. Artinya sebelum istiwa boleh. Nah, istiwa itu konon hanya sebentar saja. Tapi guru saya Syekh Khalid Bahumed, saya tanya berapa menit? Beliau mengatakan saya nggak bisa memeniti. Yang penting sebentar sebelum duhur. Maka sebagian masyayikh ada yang mengatakan 5 menit sebelum duhur atau 10 menit sebelum duhur itu sudah waktu istiwa. Maka 5 menit sebelum duhur atau lebih aman 10 menit sebelum duhur sudah jangan sholat lagi, karena itu sudah waktu istiwa. Kemudian waktu duha ini yang paling utama adalah ketika siangnya sudah sangat panas. Itulah yang dimaksud rubu'in nahar, seperempat siang. Itu kira-kira kata guru saya sekitar jam 9 ke atas. Maka ini malah sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Rata-rata kita mulai kerja atau masuk sekolah itu setengah 8 atau jam 8, nanti setengah 10-nya istirahat atau jam 9-nya istirahat. Pas istirahat kita gunakan untuk sholat duha. Sangat bagus sekali. Yang ke-10, thumma, kemudian raka'atul ihram, 2 rakaat salat ihram, wa raka'atut tawaf, dan 2 rakaat salat sunnah tawaf, wa raka'atut tahiyyah, dan 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini 3 salat derajatnya sama. 1 ihram, 2 tawaf, 3 tahiyatul masjid. Kalau ihram dan tawaf ini tentu saja harus di Mekah, di Saudi. Adapun tahiyatul masjid berlaku untuk semua negara. 2 rakaat ihram yang dimaksud adalah ketika kita akan melakukan ihram untuk haji maupun umrah. Biasanya mampir dulu di miqat. Nah, di miqat Rasulullah mandi, habis mandi kemudian sholat sunnah. Itulah yang disebut sholat sunnah ihram. Maka salat sunnah ihram ini bukan termasuk dari amalan haji, bukan termasuk dari amalan umrah. Ini amalan tersendiri. Tapi karena dilakukannya pas kita sebelum ihram, maka disebut sebagai apa? Salat sunnah ihram. Salat sunnah tawaf sebaliknya, bukan sebelum tawaf, tapi malah setelah tawaf. Jadi kalau ihram sebelumnya, kalau tawaf setelahnya. 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad, ya. Kemudian Ka'bahnya ada di kiri kita, jangan kebalik. Nah, kalau kebalik nanti nabrak orang dan tidak sah. Kiri kita sampai 7 kali. Setelah selesai kemudian kita mundur ke Maqam Ibrahim atau ke tempat yang lain bebas. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat, baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Mudah-mudahan semua kita bisa haji mabrur dan umrah mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Adapun tahiyatul masjid ini berlaku untuk semua masjid, tidak hanya masjid di Indonesia saja, tapi di Mekah, Madinah juga sama. Jadi tahiyatul masjidnya Nabawi sama tahiyatul masjidnya Masjidil Haram sama, yaitu tahiyatul masjid. Karena sebagian orang ada yang mengatakan tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu tawaf, nggak benar. Memang kalau kita melakukan umrah itu dari biasanya kan dari Dzul Hulaifah, ya kan, kemudian 4 jam pakai bis, kemudian sampai ke Mekah, kemudian naruh barang-barang di hotel, lalu kita masuk ke Masjidil Haram. Memang langsung tawaf, karena namanya tawaf kudum, tawaf ketika datang.
Dan setelah tawaf kan kita kan sholat sunnah kan. Nah, sholat sunnahnya itu sekaligus sebagai tahiyatul masjid. Tapi kalau kita sudah berada di Mekah, kemudian dari hotel masuk ke Masjidil Haram, itu tahiyatnya bukan tawaf lagi. Tahiyatnya ya tetap tahiyatul masjid. Maka panjenengan misalnya dari hotel menuju ke masjid untuk baca Quran, tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid, bukan tawaf. Atau ingin pengajian di situ, menghadiri pengajian, sama juga tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid, silahkan kalau mau tawaf silahkan. Karena memperbanyak tawaf ini fadilahnya sangat besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun memperbanyak umroh, maka diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan tidak sunnah, tidak disyariatkan. Dan memang Nabi tidak pernah memperbanyak umroh. Beliau kalau safar ya umroh sekali. Safar hanya satu kali umrohnya ya. Mau umroh lagi nanti pas safar lagi. Sehingga kalau kita bisa umroh atau melakukan haji di sana, paling bagusnya bukan memperbanyak umroh, tapi memperbanyak tawaf. Tapi saya tidak menghalangi orang untuk memperbanyak umroh, karena memang ada sebagian ulama yang berpendapat itu boleh ya. Tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah bahwa itu tidak disyariatkan. Buktinya Nabi tidak melakukan. Yang ke-11, thumma, kemudian sunnatul wudu, sunnah wudu. Yang dimaksud sunnah wudu adalah salat syukrul wudu, yaitu yang dilakukan setelah kita berwudu. Dasarnya adalah Sayyidina Bilal melakukannya dan Rasulullah mengakuinya. Dan Rasulullah juga punya kebiasaan setelah salat beliau setelah buang hajat, beliau membawa tongkat, tongkatnya ditancapkan untuk sutroh melakukan salat sunnah. Kemudian wa tahsulut tahiyah, dan sudah terjadi tahiyatul masjid bi fardin, dengan salat fardu, au naflin, atau salat sunnah, huwa rakaatani au aktsar, dia itu 2 rakaat atau lebih banyak. 1 rakaat enggak sah ya, tapi 2 rakaat. Nawaha, baik diniatkan, aula atau tidak. Jadi tahiyatul masjid itu adalah salat yang pertama kita lakukan ketika kita masuk masjid. Datang ke masjid sudah qomat, kita salat maghrib, berarti maghrib kita sebagai tahiyatul masjid. Salat apapun ya, mau niat tahiyatul masjid mau tidak, itu sudah berfungsi sebagai tahiyatul masjid. Karena istilah tahiyatul masjid sendiri tidak pernah diucapkan Nabi. Nabi cuma mengatakan kalau kamu masuk masjid jangan duduk kecuali sudah salat 2 rakaat. Berarti apapun salat itu yang kita niatkan maka tetap menjadi tahiyatul masjid. Kemudian wa tatakarrar, dan tahiyatul masjid itu berulang-ulang, bitakarrurid dukhul, dengan berulangnya masuk. Panjenengan misalnya masuk ke masjid subuh, salat subuh ya kan, habis subuh kemudian wirid di masjid sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari panjenengan salat sunnah isyraq, kemudian panjenengan keluar cari makan di samping masjid. Nah, habis makan kenyang, kemudian masuk masjid lagi, tahiyatul masjid lagi. Nanti pulang ke rumah, kemudian pas sholat duha, pengen sholat duhanya di masjid, karena di masjid lebih sepi, nggak ada anak-anak, di rumah banyak anak-anak. Nah, maka panjenengan ke masjid sholat duha, itu juga fungsinya sebagai tahiyatul masjid. Kemudian watafutu, dan sudah lewat tahiyatul masjid itu bil julusi, dengan duduk, amidan au nasiyan, sengaja maupun lupa, wa talal faslu, apabila sudah lama jedanya. Jadi kalau kita datang ke masjid tetapi tidak langsung tahiyatul masjid, itu dibagi 2. Kalau kita duduknya sebentar, maka tahiyatul masjidnya tidak gugur. Tapi kalau duduknya kita lama, maka tahiyatul masjidnya sudah terlewat. Misalnya saya datang ke masjid langsung duduk, kemudian ditegur orang, sudah tahiyatul masjid belum? Belum. Nah, berarti saya langsung berdiri, tahiyatul masjid masih disyariatkan. Karena dari saya duduk sampai saya diingatkan orang itu waktunya jedanya sebentar. Tapi seandainya saya duduk ke masjid kemudian ikut pengajian selesai 1 jam baru tahiyatul masjid, itu menurut mazhab Syafi'i itu sudah kelewat. Itu namanya bukan tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu menghormati masjid. Nah, kamu sudah duduk lama ya berarti sudah nggak menghormati lagi. Menghormati itu adalah dengan cara sholat dulu di masjid sebelum kita duduk. Boleh duduk tapi sebentar, jangan lama. Karena kadang-kadang kan kita safar gitu, kemudian datang ke masjid lelah sekali. Nah, ngeletak dulu atau duduk dulu ngambil air minum yang ada di dalam masjid.
minum 1 gelas sambil duduk, habis minum 1 gelas salat tahiyatul masjid, nggak apa-apa. Jadi nggak harus betul-betul berdiri terus sampai salat dulu, nggak harus begitu. Jadi nggak apa, nggak kaku seperti itu. Boleh duduk dulu asalkan tidak lama-lama. Kemudian wa yustahabbu, dan disunahkan ziyadatu rak'ataini qabla adz-dzuhr, menambah 2 rakaat sebelum zuhur, wa qabla al-jum'ah, dan sebelum jum'ah, wa ba'dahu, dan setelahnya, wa ba'daha, dan setelahnya. Setelahnya yang pertama itu setelah zuhur, setelahnya yang kedua itu setelah Jumat. Jadi maksudnya salat-salat sunnah yang akan disebutkan ini hukumnya sunnah, tapi sunnahnya lebih rendah. Makanya untuk yang lalu bisa disebut sunnah, untuk yang sekarang disebut mustahab. Karena mustahab itu derajat di bawahnya sunnah menurut sebagian para ulama. Maka yang 2 rakaat sebelum zuhur ini adalah sunnah muakkadah. Kalau ditambahi lagi, nah ini sunnah yang kedua ini ghairu muakkadah atau mustahab. Demikian juga yang setelah zuhur, 2 rakaatnya setelah zuhur itu sunnah muakkadah. Nambah lagi 2 rakaat, ini posisinya adalah sunnah ghairu muakkadah atau mustahab. Wa arba'un qabla al-asri, dan juga 4 rakaat sebelum asar, ini juga sunnah ghairu muakkadah. Fadilahnya besar. Rasulullah bersabda, semoga Allah rahmati orang yang salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Biasakan salat sunnah sebelum asar 4 rakaat supaya kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjamin langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rak'ataini, dan 2 rakaat qabla al-maghrib, sebelum maghrib, wa qabla al-isya, dan sebelum isya. Nah, ini ghairu muakkadah semuanya. Rasulullah bersabda, baina kulli adzanaini salat, di antara 2 adzan, maksudnya antara adzan dan qomat ada salat. Itulah yang dimaksud di sini. Wa indas safar, dan ketika safar, fi baitihi, di rumahnya, maksudnya sebelum berangkat safar. Fungsinya apa? Fungsinya supaya kita selama safar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau panjenengan sebelum safar tidak sholat sunnah, kemudian terjadi apa-apa, jangan salahkan kecuali diri sendiri. Kalau disunnahkan sebelum safar sholat dulu, malah langsung geblas saja. Nah, maka kalau terjadi apa-apa, salahkan dirimu sendiri. Wa indal qudum fil masjid, dan ketika datang di masjid, maksudnya datang dari pulang safar tadi. Jadi kalau berangkat safar, sholat sunnahnya di rumah. Tapi kalau pulang safar, sholat sunnahnya di masjid. Masjid mana? Masjid yang biasa kita sholat padanya. Misalkan panjenengan di sini masjidnya Nur Jamil, okay? Nah, maka kalau biasanya sholat di situ, ya pas panjenengan pulang dari safar, mampir di Nur Jamil, sholat sunnah 2 rakaat, habis itu baru pulang ke rumah. Kalau Rasul dulu biasanya mampir ke masjid karena para sahabat itu menyambut. Sehingga kalau Rasulullah langsung masuk rumah kan, orang-orang cari Nabi kan. Nah sekarang kita pulang dari safar, nggak ada yang nyambut siapapun, tapi tetap ini sebagai sunnah, nggak perlu disambut orang, okay? Yang penting apa? Ini adalah sunnah pulang dari safar, seolah-olah kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah sudah selesai safar dengan aman, nyaman, saya bersyukur padamu, saya sholat sunnah. Kemudian wassalatul istikharah, dan sholat istikharah, yaitu sebelum kita melakukan perkara-perkara penting disunnahkan istikharah untuk 2 hal. 1, untuk diberkahi, dan untuk dimudahkan. Maka fungsinya istikharah ini 2, mudah, berkah. Dan ini sudah saya buktikan dulu. Ketika mau nikah saya istikharah, maka betul-betul mudah, berkah. Karena tujuannya nazar, malah langsung itu bojo, langsung diakadkan. Gara-gara apa? Sholat istikharah. Kemudian wal hajah, sholat hajat. Nah, saya jujur nih, sholat hajat ini hadisnya derajatnya dhaif. Tapi sebenarnya sholat hajat ini sudah terwakili dengan sholat istikharah. Karena hajat itu kan sebelum kita berhajat sesuatu, kita melakukan sholat, ya kan? Istikharah juga sama kan? Mau melakukan sesuatu berarti kita hajat terhadap sesuatu tadi, kita istikharah dulu, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal awabin, dan salat awabin ini juga dhaif. Yang dimaksud salat awabin adalah salat 6 rakaat setelah maghrib. Disebutkan dalam satu hadis yang dhaif, barang siapa yang salat
sitta raka'atin, 6 rakaat. Kapan, Pak? Ba'da maghrib. Dan ini teman-teman yang suka melakukannya saudara-saudara kita di NU. Termasuk yang saya lihat tuh imamnya Masjid As-Sigaf. Itu habis maghrib biasanya sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 6 rakaat. Apa fadilahnya? Barang siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat tidak bicara antara sholat tadi dengan keburukan, maka nilainya seperti ibadah 12 tahun. Tapi hadisnya riwayat Tirmidzi dan dhaifun jiddan, sangat dhaif. Biasanya memang yang jos-jos itu yang dhaif. Sing biasanya yang sahih itu yang biasa aja. Dari rumah menuju ke masjid 1 langkahnya 10 pahala. Biasa tak Pak nggih? 10. Nah, itu sahih itu. Tapi kalau ini 6 rakaat 12 tahun, wah dhaif ini. Yang dahsyat-dahsyat itu biasanya dhaif. Termasuk yang kemarin viral pada nisfu Sya'ban. Kalau sudah datang nisfu Sya'ban, maka puasalah pada siang harinya, tahajudlah pada malam harinya, karena begini-begini, dhaif itu. Bahkan kata Syekh Albani hadisnya hadis palsu. Tapi saya ulang-ulang nggih, hadis dhaif kalau masalah fadilah amal boleh nggak diamalkan? Boleh. Yang penting tidak meyakini sebagai sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi silahkan kalau habis maghrib panjenengan di masjid nggak pulang, daripada nganggur, salat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dulu saya melakukan Pak salat sunnah awabin ini dulu. Kenapa? Karena dulu sebelum saya nikah itu habis maghrib nggak ada pekerjaan, maka saya di masjid sampai adzan isya. Nah, sempat melakukan salat awabin. Habis nikah salat awabinnya hilang. Kalah karo bojo, Pak. Tapi yang enggak apa-apa, salat hadisnya dhaif. Kemudian yang terakhir wassalatut tasbih, dan salat tasbih. Yang ini katanya beberapa hari yang lalu disampaikan kemudian viral. Iki tenan pora salat tasbih. Oh, tenan iki. Salat tasbih adalah salat yang di dalamnya kita memperbanyak ucapan tasbih. Lebih tepatnya bukan tasbih sebenarnya, tapi mengucapkan al-baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali ketika berdiri yang biasanya kita membaca surat itu, membacanya 15 kali tasbihnya. Tapi untuk berikut-berikutnya ruku dan sebagainya itu hanya 10 kali. Dilakukan sebanyak 4 rakaat. Boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh juga langsung 4. Kapan melakukannya? Bebas siang malam. Malam lebih utama daripada siang, ini secara umum. Waktu malam lebih utama daripada waktu siang. Dilakukan berapa kali seumur hidup? Bebas. Kalau bisa setiap hari. Kalau tidak bisa setiap pekan. Kalau tidak bisa setiap bulan. Kalau tidak bisa setiap tahun. Kalau tidak bisa seumur hidup. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa, karena salatnya hanya sunnah. Tapi fadilahnya besar, semua dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat, tapi ya agak berat, ya kan? Tasbihnya, hadisnya, riwayatnya diperselisihkan ulama. Syekh Albani mensahihkan, kemudian ada ulama yang mendhaifkan. Ibnu Mubarak termasuk yang mengamalkan salat tasbih, padahal dia punya kaidah, saya nggak mau ngamalkan hadis yang dhaif karena saya sudah sibuk ngamalkan hadis yang sahih. Berarti secara tidak langsung Ibnu Mubarak termasuk yang mensahihkan hadis salat tasbih. Maka silahkan salat tasbih meskipun seumur hidup hanya 1 kali, minimal 1 kali, karena kalau kita sudah mengamalkan 1 kali sudah termasuk pengamal ilmu. Tapi kalau belum mengamalkan sama sekali, berarti belum termasuk pengamal ilmu. Sebagian orang suka sholat tasbih hari Jumat. Ini menurut saya cerdas. Kenapa? Karena biasanya kita nunggu di masjid untuk khatib datang agak lama. Maka agak lama itu bisa digunakan untuk sholat tasbih. Nah, maka silakan kalau mau niru orang ini ya. Saya tanya seseorang, Pak, sholat tasbih biasa melakukan, Pak? Oh iya Ustaz, saya setiap hari Jumat. Loh kok hari Jumat? Iya, daripada saya nunggu duduk-duduk, nah, mending saya salat tasbih. Bagus ya, ini satu apa? Perbuatan yang baik, salat tasbih ini. Dan sekali lagi, seandainya hadis ini dhaif, karena memang ada yang mendhaifkannya, tetap boleh diamalkan karena termasuk fadilah amal.
dan sudah terpayungi oleh hadis yang sahih. Apa hadis sahihnya? Hadis sahih mengatakan kita disuruh untuk memperbanyak salat. Lah, tapi kok membaca tasbih? Loh, nggak apa-apa. Dalam salat kita membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, apapun yang kita baca, kalau itu hanya kepada Allah yang kita ucapkan, nggak ada masalah. Yang tidak boleh kalau kita ngomong sama manusia. Pas salat, assalamualaikum, assalamualaikum, nah, ini nggak boleh. Tapi salat ngomong kepada Allah, tasbih, tahmid, semuanya boleh, nggak ada masalah. Nah, saya ingin tanya nih, bapak-bapak sudah biasa salat tasbih nopo dereng? Belum, ya? Siap nopo boten? Insya Allah, ya. Seumur hidup sekali nopo beberapa kali? Guyu tak meragukan nih, guys. Pelaksanaan, jadi pelaksanaan tasbihnya itu dibaca. Ya, jadi setelah kita membaca doa iftitah, kemudian surat Fatihah, kemudian satu surat, jangan separuh surat. Karena Rasulullah mengatakannya baca satu surat. Maka jangan milih Baqarah rampung-rampung. Milih yang pendek-pendek saja. Satu surat, pokoknya satu surat. Kemudian baru kita membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil tadi sebanyak 15 kali. Setelah itu Allahu Akbar ruku', tasbihnya dibaca lagi 10 kali. Sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu, tasbih lagi 10 kali. Sujud, tasbih lagi 10 kali. Duduk, tasbih lagi 10 kali. Sujud lagi, tasbih lagi 10 kali. Kemudian duduk istirahat membaca juga 10 kali menurut sebagian riwayat. Nah, setelah duduk istirahat membaca 10 kali baru bangkit kemudian mengulangi lagi yang serupa. Nah, untuk tahiyatnya tetap dibaca. At-tahiyatulillah sholatu thayyibat sampai innaka hamidum majid sampai terakhir masih dajjal. Kalau udah selesai baru kemudian membaca tasbihnya 10 kali. Paham ya? Jelas? Ya. Nanti dicek di dalam kitab Sunan Tirmidzi dan Abu Dawud, atau lebih gampang tanya Mbah YouTube, ya. Maka di Mbah YouTube sudah ada kiai-kiai yang menjelaskan tentang salat tasbih ini. Kemudian wa man fatathu, dan barang siapa yang melewatinya, salatun muaqqatatun, salat yang sudah ditentukan waktunya, qadaha, maka dia menggantinya, wala yaqdi, dan tidak mengganti malahu sababun, salat yang memiliki sebab. Salat yang sudah ditentukan waktunya diqadha. Contohnya apa? Contohnya misalnya salat maghrib ada waktunya tertentu. Demikian juga salat witir ada waktunya tertentu. Salat witir kan antara isya sampai dengan apa? Subuh, ya, berarti ada waktunya tertentu. Nah, itu bisa diqadha. Rasulullah kadang-kadang sholat witir yang 11 rakaat itu tidak dilakukan karena sakit, maka diqadhanya setelah terbit matahari, waktu duha. Adapun yang punya sebab maka tidak ada qadhanya. Contohnya sholat gerhana, nggak ada qadhanya. Karena kalau kita qadha gimana? Wong gerhananya sudah hilang, mau mengqadha nggak bisa. Tahiyatul masjid itu ada sebabnya, maka kalau sudah lewat ya nggak bisa diqadha. Maka yang ada sebabnya tidak bisa diqadha. Yang bisa diqadha adalah yang ada ketentuan waktunya. Kemudian wala hasra, dan tidak ada batasnya, lin naflil mutlaq, untuk salat sunnah mutlak. Fa in ahrama, kalau dia melakukan takbiratul ihram bi aktsara min rakaah, dengan lebih banyak dari satu rakaat, falahu ayyatashahhad, maka boleh dia tasyahud fi kulli rakaatain, setiap 2 rakaat, au kulli thalathin, atau setiap 3 rakaat, au arba', atau setiap 4 rakaat. Wala yajuz, tapi tidak boleh fi kulli rakaah, pada setiap rakaat. Ini salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu adalah salat sunnah yang tanpa sebab. Tiba-tiba kita pengen salat, kenapa? Karena nganggur. Nah, itu salat sunnah apa? Mutlak. Boleh 1 rakaat, boleh 2 rakaat, boleh lebih tanpa hitungan. Abu Dzar salat sunnah, nambah lagi. Tamunya di belakang nunggu sampai ngitung sampai kesel. 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya jeleh, kakean rakaate. Nah, begitu sudah selesai salam, Abu Dzar dipanggil apa? Ditegur sama tamunya tadi. Wahai Abu Dzar, saya ngitung sholatmu sampai kesel. Saya nggak ngerti kamu tadi sholat berapa rakaat. Kamu sebagai pelakunya tahu nggak berapa rakaat? Nggak orang ngerti. Nah, maka Abu Dzar mengatakan, kalau saya nggak tahu jumlah rakaat saya, Allah Maha tahu. Nah, itu salat sunnah mutlak itu. Hebatnya itu boleh 1 rakaat, boleh 2, boleh tanpa hitungan. Pernah Pak salat sunnah mutlak Pak?
Belum juga. Nah, nanti coba salat sunnah mutlak. Kalau saya sering salat sunnah mutlak, datang ke masjid, kemudian melihat imamnya belum datang, tapi kok sudah banyak yang datang. Nah, supaya bisa salat 1 rakaat, maka salat sunnah apa? Mutlak. Sehingga baru dapat 1 rakaat, kok datang imam, ya sudah, saya tahiyat, salam. Tapi kalau kita tahiyatul masjid, maka berarti 2 rakaat. Beliau mengatakan di sini, boleh setiap 2 rakaat tasyahud, boleh 3 rakaat tasyahud, boleh 4 rakaat tasyahud. Yang tidak boleh adalah tasyahud setiap rakaat, nggak boleh. 1 rakaat tasyahud, 1 rakaat tasyahud nggak boleh. Ini minimal 2. Kalau sudah 2 ya 2, 2, 2, 2. Kalau 3 ya 3, 3, 3 gitu. Walahu, dan boleh baginya ayyazida, untuk menambah ala ma nawahu, atas niatannya, wa yangkus, atau mengurangi, bisyarti, dengan syarat taghyirin niyah, mengubah niatnya, qabla dzalika, sebelum itu, yaitu sebelum menambah atau mengurangi. Jadi misalnya panjenengan niatan salat sunnah mutlak 1 rakaat, ternyata kok hujan turun. Nah, karena turun hujan maka panjenengan nggak bisa keluar dari masjid. Wah, tak nambah lagi aja 500 rakaat. Nah, boleh, okay? Jadi setelah niat 1 rakaat diganti 500 rakaat, nggak apa-apa. Yang penting sudah berubah niatnya dalam hati, diniatkan perubahannya tadi. Wal afdal, tapi tetap yang lebih utama adalah ayyusallima salam min kulli rak'atain, setiap 2 rakaat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama dulu suka melakukan salat sunnah mutlak karena mereka mengetahui bahwa amal yang paling utama adalah salat. Zaman sekarang kenapa tidak banyak yang melakukan salat sunnah mutlak? Karena tidak adanya kesadaran bahwa amal paling utama adalah salat. Imam Ahmad 300 rakaat, Harun ar-Rasyid sebagai presiden khalifah 100 rakaat. Bayangkan Pak, kalau Jokowi sholat sunnahnya 100 rakaat, apa hebat tenan nih, seperti Harun ar-Rasyid nih. Nah, mudah-mudahan Pak Jokowi diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun ganti apa dereng? Oh dereng. Berikutnya, watulul qiyam, dan panjangnya berdiri, afdalu, lebih utama, min adadir rakaat, daripada jumlah rakaat. Maksudnya 11 rakaat lama lebih utama daripada 23 rakaat atau 41 rakaat tadi. Kenapa? Karena lebih berat. Wa naflul lail, dan salat sunnah malam hari al-mutlaq, yang mutlak, afdal, lebih utama, yaitu daripada siang hari. Kenapa? Karena waktu malam secara umum lebih utama daripada waktu siang, karena lebih khusyuk. Wa nisfuhul akhir, dan separuh malam yang terakhir, wa thuluthuhul awsat, dan sepertiganya yang tengah, afdal, lebih utama, yaitu daripada awal malam. Jelas nggih? Jadi malam sama siang lebih utama malam. Malam ini yang bagian akhir lebih utama daripada yang awal. Adapun siang, maka yang lebih utama malah sebaliknya, malah yang awalnya, yaitu ba'da subuhnya itu. Rasulullah bersabda, ya Allah, berkahilah untuk umatku pada waktu bukur, yaitu habis subuh sampai terbitnya matahari. Karena itu habis subuh sampai terbit matahari, jangan sekali-kali tidur, itu waktu berkah. Berkah diturunkan malah kita tidur, itu berarti seolah-olah kita nggak butuh sama berkahnya Allah. Wes ya Allah, wes turunno berkah ora butuh. Seolah-olah apa? Orang yang tidur habis subuh seolah-olah ngomong begitu. Maka habis subuh baca Quran, habis subuh hadir pengajian, habis subuh melakukan amal-amal aktivitas yang lain yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun ya yang bersifat positif, yang mendatangkan pahala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, wa yukrahu, dan dimakruhkan, qiyamul kullil lail, tahajud seluruh malam, sepanjang malam, daiman, secara kontinu. Jadi ba'da isya sampai subuh tidak tidur, itu hukumnya makruh kalau kontinu. Tapi kalau hanya sesekali tidak makruh. Misalnya pada waktu malam nisfu Sya'ban, fadilahnya nisfu Sya'ban adalah Allah melihat kepada makhluk mengampuni seluruh hamba-hambanya kecuali 2 orang, orang musyrik dan orang yang masih bermusuhan dengan saudaranya, maka tidak diampuni oleh Allah. Nah, ini berarti malam mulia. Maka pas nisfu Sya'ban kita sengaja tidak tidur. Nah, cuma sekali tok, nggak apa-apa, nggak makruh.
Malam hari raya kita nggak tidur, nggak apa-apa. Karena malam hari raya biasanya orang-orang pada lalai. Nah, justru pas orang-orang pada lalai, kita disunahkan untuk memperbanyak ibadah. 10 akhir Ramadan, kita tidak tidur belas dari Isya sampai subuh untuk cari Lailatul Qadar. Boleh nggak, Pak? Boleh. Kenapa? Karena tidak selalu, hanya pada hari-hari tertentu saja. Yang kedua, wa takhsisu lailatil jum'ah biqiyam, mengkhususkan malam Jumat untuk tahajud. Ini makruh. Tahajud itu setiap malam, bukan khusus Jumat. Kalau kita mengkhususkan Jumat, dalilnya apa? Enggak ada. Demikian juga mengkhususkan Yasin hari Jumat, mana dalilnya? Enggak ada yang sahih. Jangan dikhususkan. Kalau Al-Kahfi hari Jumat, silahkan karena hadisnya sahih. Wa tarku tahajjudin i'tadah, dan meninggalkan tahajud yang biasa dia lakukan. Ini juga makruh. Karena kalau kita sudah biasa melakukan, itu nilainya besar di hadapan Allah. Nah, begitu kita tinggalkan, nah, nilainya jadi rendah, maka makruh. Kemudian bagaimana adab tahajud? Beliau mengatakan, wa idza stayqadha, dan jika bangun, yaitu bangun tidur malam, masaha wajhah, mengusap wajahnya. Fungsinya apa mengusap wajah ini? Kenapa? Menghilangkan ngantuk. Karena wajah ini kalau diusap, maka darah-darah yang ada di pipi ini mengalir, Pak. Di mata ini ngalir. Dan ini bisa kita terapkan kalau kita sedang ngantuk pas pengajian. Maka pas pengajian ngantuk, ambil teh kalau ada tehnya. Nah, ini tehnya sudah habis, makanya ini air putih nggak bisa ngilangkan ngantuk nih. Nah, supaya hilang ngantuknya, wajahnya diusap-usap. Kalau diusap-usap wajahnya masih ngantuk lagi, saya punya obat yang manjur sekali. Bahwasanya kalau panjenengan lakukan, pasti ngantuk hilang. Mau nggak obatnya, Pak? Mau. Silahkan cari telek lencong, diusap-usapkan di wajah. Karena telek lencong itu hukumnya suci, tidak najis. Karena hewan yang halal, tainya suci. Nah, diusap-usap wajahnya kok masih ngantuk, tambah telek lencong pasti hilang ngantuk ini. Kemudian wa nadhara, dan melihat ilas sama, ke arah langit, wa qara'a, dan membaca inna fi khalqis samawati wal ardi sampai akhirnya surat, yaitu surat Ali Imran. Ini sunnahnya sambil melihat ke langit supaya kita sambil tadabbur atau tafakkur tentang penciptaan langit. Maka Rasulullah itu rumahnya dibagi dua. Yang pertama ruang tidur, itu ada atapnya. Yang kedua ruang tamu, ini nggak ada atapnya. Maka beliau kalau ingin melihat ke langit, cukup keluar dari ruang tidurnya menuju ke ruang tamunya, sudah melihat atap. Nah, rumah-rumah kita nggak ada yang seperti Rasulullah SAW. Ruang tamunya juga diatapi, bahkan halaman rumahnya juga diatapi. Nah, sehingga kalau kita ingin mengamalkan sunnah ini, bisa dengan membuka jendela, kemudian melihat ke langit. Biasa dilakukan apa dereng niki? Dereng, PR meleh. PR terus Pak nggih. Dan kalau tidak dilakukan, besok tidak dilanjutkan pengajiannya. Kemudian waftitahu tahajjudihi, dan membuka tahajudnya bi raka'ataini khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringan, tujuannya untuk melepas ikatan setan. Karena dia mengikat 3 ikatan. 1 ikatan lepas dengan zikir, 1 ikatan lepas dengan wudu, 1 ikatan lepas dengan salat. Maka salatnya dipercepat supaya apa? Lepas ikatan. Wa iktsarud du'a, dan memperbanyak doa, wal istighfar, dan istighfar bil lail, di waktu malam. Jadi malam itu waktunya untuk doa. Kenapa? Ini waktu yang sangat khusyuk kita kalau berdoa. Kalau siang itu banyak suara-suara sehingga biasanya nggak khusyuk. Maka malam hari perbanyak doa. Tolong dicatat, malam hari waktu yang bagus untuk doa, sehingga ketika kita ngelilir jangan langsung tidur lagi kecuali kita sudah mengangkat tangan berdoa. Saya ulangi lagi karena ini masalah sangat penting. Kalau kita ngelilir jam berapapun, maka jangan langsung tidur lagi kecuali sudah mengangkat tangan untuk apa? Berdoa. Ini perintah Nabi SAW. Saya bacakan saking pentingnya masalah ini dan saking sedikitnya yang melakukan. Aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Paling dekatnya hamba Allah kepada hamba adalah pada tengah malam akhir. Jadi malam dibagi 2, ada awal ada akhir. Mulai tengah akhir itu adalah
paling dekat sama Allah. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah, kalau kamu bisa termasuk orang yang ingat sama Allah pada jam tersebut, silahkan engkau melakukan. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka bangun jam 12, belum waktunya tahajud, jangan langsung tidur. Angkat tangan sejenak aja lah. Doa apa yang kita perlukan? Kalau nggak ada keperluan apapun, karena sudah dicukupi semuanya, harta sudah cukup melimpah, anak-anak sudah soleh-soleh, istri sudah 4, semuanya solehah, udah main jaluk apa nih bingung sampean, maka cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah pun kemudian bubuk lagi. Perbanyak doa dan istighfar di malam hari. Wa fin nisfil akhir, dan pada separuh yang terakhir, wa thuluthil akhir, dan sepertiga terakhir, aham, lebih penting. Kenapa beliau mengatakan lebih penting? Karena Rasulullah bersabda, pada sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia, kemudian mengatakan 3 ucapan. Siapa yang minta saya kasih, siapa yang doa saya kabulkan, siapa yang istighfar saya ampuni. Maka 3 ini yang kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar, minta, doa apapun. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan tentang salat sunnah yang cukup panjang. Insyaallah berikutnya akan kita bahas salat jamaah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini untuk sesi yang kedua, insya Allah tanya dan jawab. Silakan bapak yang mau bertanya kepada beliau tentang apa yang kita bahas di malam hari ini atau di luar, semoga. Semoga Pak. Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya mau kaitannya dengan sholat tahajud, Ustaz. Nah, sholat tahajud itu boleh dilakukan 2 rakaat, 4 rakaat, atau 6 rakaat. Kalau kita melakukan, ada tidak sahabat Nabi atau sampai sekarang melakukan sholat tahajud 4 rakaat, tetapi tidak 2 salam rakaat, ada tidak? Kalaupun terlanggar yang 4 rakaat langsung, itu bagaimana hukumnya? Oh ya. Salat tahajud langsung 4 rakaat, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan Rasulullah salat 4 jangan tanya lamanya dan bagusnya, lalu 4 jangan tanya lama dan bagusnya, lalu 3. Ini dalilnya yang mengatakan salat tahajud 4-4. Dan ini mazhab Hanafi, Pak. Maka tidak lepas dari 4 mazhab. Kalau tidak lepas dari 4 mazhab cukup kuat pendapatnya. Tapi mayoritas ulama atau jumhur ulama berpendapat lebih bagusnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa lebih bagus? Karena sesuai dengan 2 sabda Nabi tadi. Rasulullah mengatakan salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan fi kulli raka'ataini tahiyyah. Setiap 2 rakaat ada tahiyatnya. Maka lebih utama. Tapi dua-duanya boleh. Silahkan. Oke, silakan Pak. Ini Ustaz, khususnya untuk sholat duha, fadilahnya ini banyak yang mengatakan sholat duha ini memperlancar rezeki. Ini mitos atau apa Ustaz? Iya. Yang kedua Ustaz, Iya. untuk pelaksanaan sholat tahajud, kalau kita sudah melaksanakan sebelum tidur melakukan sholat witir, apakah hal ini juga bisa dilakukan? Baik, kalau sudah sholat witir sebelum tidur, maka masih boleh tahajud setelah bangun tidur, yang tidak boleh witir lagi. Karena Rasulullah bersabda, la witrani fi lailah, enggak boleh witir 2 kali dalam 1 malam. Adapun pertanyaan yang pertama, apakah sholat duha pelancar rezeki? Apakah itu hanya mitos? Maka jawabnya adalah sabdanya Nabi bukan pelancar rezeki. Rasulullah mengatakan, sholatlah kamu di awal siang 4 rakaat, nanti akan saya cukupi di akhir siang. Kalimatnya begitu Pak, saya cukupi. Allah tidak mengatakan saya lancarkan rezeki, enggak ada. Meng manusia itu memang pikirannya bangsa duit, sehingga mendengar cukup langsung mikirin apa? Duit. Nah itu salah sebenarnya.
Jadi pelancar rezeki itu bukan sabda Nabi sebenarnya, tapi Allah menjamin mencukupi. Nah, mencukupi itu apa saja? Karena nggak disebutkan berarti semuanya dicukupi, termasuk apa? Rezeki. Tapi kalimatnya sebenarnya bukan pelancar rezeki. Begitu demikian Pak. Dan itu juga diperselisihkan oleh para ulama. 4 rakaat ini 4 rakaat apa? Mayoritas ulama mengatakan 4 rakaat duha. Sebagian kecil ulama berpendapat 4 rakaat ini 2 rakaat sebelum subuh sama 2 rakaat subuh. 4 rakaat. Tanya Ustaz. Iya Pak. Untuk sholat sunnah rawatib itu lebih utama dikerjakan di masjid atau di rumah? Semua sholat sunnah lebih utama dilakukan di rumah masing-masing. Ini hukum asalnya. Kecuali yang tidak bisa dilakukan di rumah. Contoh sholat Idul Fitri, Idul Adha, tahiyatul masjid, yaitu otomatis ya bisa dilakukan di rumah, tetapi syariatnya Nabi tidak dilakukan di rumah. Maka untuk sholat id ya lebih utama di lapangan. Tahiyatul masjid tetap harus di masjid. Tapi yang lain-lainnya semuanya, mau qobliyah, mau ba'diyah, semuanya lebih utama di rumah. Karena itu kalau pengen utama gini caranya Pak. Adzan dikumandangkan, langsung wudhu. Langsung sholat sunnah 2 rakaat di masjid, kemudian pergi ke di rumah, kemudian pergi ke masjid. Maka di rumah kita sudah qobliyah, kemudian di masjid kita masih bisa tahiyat gitu. Ada lagi? Kalau gitu pelaksanaan di Asuna sudah terlambat Ustaz. Gimana Pak? Kalau pelaksanaan tadi yang dikatakan Ustaz tadi, kalau di Masjid Asuna sudah terlambat. Lah komatnya berapa menit? Sana pokoknya sudah selesai apa tahiyatul masjid ya langsung komat. Langsung. Nah, berarti panjenengan wudunya sebelum adzan. Begitu adzan dikumandangkan, panjenengan qobliyah di rumah. Kemudian berangkat ke masjid boten telat. Tapi angel nih Pak. Pon yang alasan terus betul saged jawab kalau mana. Mungkin jeda waktu komandan kan diusulkan agak diperpanjang sebentar. Enggak apa-apa, cepat enggak apa-apa. Usul pada sunnah Pak. Ya. Agak titipan pertanyaan Tad. Nggih. Untuk sholat sunnah ba'diyah duhur yang benar 2 atau 4. Kalau 4 rakaat dilakukan 1 salam atau 2 salam. Ba'diyah zuhur dibagi 2. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. 2 rakaatnya muakkadah, kalau ditambahi 2 lagi maka itu ghairu muakkadah. Berarti menggabungkan antara muakkadah dengan ghairu muakkadah. Muakkadah tok boleh berarti 2 rakaat. Gabungkan antara muakkadah dengan ghairu muakkadah boleh berarti 4 rakaat. Dan tentu saja 4 rakaat lebih utama. Jadi gabungkan itu lebih utama. Secara umum gabungkan amal itu lebih utama. Ada lagi? Ada lagi ya. Batas masjid kan? Ya. Ada orang sholat tahiyatul masjid itu di luar masjid, masih di serambi itu apa masih termasuk masjid? Ya. Para ulama punya kaidah mengatakan harimus syai' lahu hukmuhu. Area sekitar sesuatu hukumnya sama dengan sesuatu tadi. Jadi kalau masjid itu punya hukum tertentu, maka hukum ini merembet ke serambinya. Misalkan kita tidak boleh buang kotoran di masjid, maka di serambi masjid juga nggak boleh. Misalkan iktikaf itu di masjid, maka buat kemahnya di serambi masjid juga boleh. Begitu. Sambut. Subhanallah.